Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di channel saya Bang Jako. Kemarin kita ngobrolin tentang ma'rifat ya. Ma'rifat kan sejatinya adalah mengenal ya. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Jadi ma'rifat itu intinya adalah mengenal, dan mengenal itu adalah kerja-kerja indrawi. Artinya kalau kita ingin mengenal Allah, di mana Allah didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terdefinisi, ya, tidak terdeskripsi, berarti itu adalah hal yang mustahil untuk mengenalnya secara langsung. Ya, makanya disitulah kemudian diperlukan yang namanya teknologi. Ya. Nah, dulu ya berbicara tentang ma'rifat itu adalah hal yang tabu memang ya, karena dia sesuatu yang sulit untuk kita maknai, karena dia berbicara tentang sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita. Tetapi saat ini seiring dengan perkembangan teknologi di alam baru, maka pemahaman tentang ma'rifat itu atau ketuhanan itu sendiri pun menjadi semakin terbuka ya. Contoh yang paling nyata berbicara tentang teknologi yang adalah ya penggunaan handphone. Penggunaan handphone itu adalah sebuah teknologi yang bisa menghubungkan kita dengan seseorang yang berada pada dimensi ruang yang berbeda. Ya, misalnya kita berhubungan dengan teman kita yang ada di Amerika sono, yaitu dengan jarak yang sangat-sangat jauh gitu, tetapi kita bisa nyambung dalam sekejap gitu. Itu ya karena ada sebuah teknologi yang bekerja di situ. Nah, dengan teknologi di alam baru itu ternyata kita sudah bisa menyingkap dimensi ruang yang berbeda. Nah, berarti ya kalau mau berhubungan dengan penguasa semesta ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu berbeda dengan kita ya dalam hal dimensi ruang, dimensi waktu, ya tentu itu hal yang sangat tidak mungkin kalau secara manual. Nah, itu jadi sebenarnya pembahasan tentang yang namanya alam ketuhanan itu, yaitu tidak lepas juga dengan perkembangan teknologi di alam baru itu sendiri ya. Makanya dulu mungkin dikatakan bahwa ilmu-ilmu atau pemahaman seperti ini adalah sesuatu yang dianggap tabu ya, sesuatu yang mungkin sangat ribet dan jelimet untuk menjelaskan. Tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi itu kemudian menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di abad-abad ke-19 ya, sebelum teknologi komunikasi berkembang, ketika ada orang yang berbicara lewat handphone ya, dia ketawa-ketawa, cekikikan di handphone, itu mungkin dianggap orang gila. Tetapi kalau saat ini ya justru itu ada hal yang sangat-sangat normal gitu, karena kebanyakan orang sudah memahami bahwa mereka tidak bercekikikan atau bersendagura dengan telepon sebenarnya yang hanya berupa sebuah kotak, tetapi dia berbicara dengan orang yang terhubung dengan dia melalui telepon itu, yang jaraknya tidak terjangkau secara manual gitu.
Nah, sebenarnya analogi handphone inilah yang bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya untuk terhubung kepada dimensi yang berbeda dengan kita, baik itu dimensi ruang, waktu, dan dimensional, yaitu juga tentu harus melewati sebuah teknologi, sebuah metodologi yang mana kemudian kita bisa tersambung secara langsung. Nah, itulah yang kita sebut dengan cara berkomunikasi dengan Allah yang berada pada dimensi yang sangat-sangat jauh itu. Nah, makanya dikatakan bahwa dia sangat jauh, tidak terjangkau, tetapi pun di Quran dikatakan juga bahwa dia sangat dekat dengan urat leher kita. Jadi tentu untuk mensinkronkan dua hal yang seolah-olah bertentangan itu tentu ada metodologi ya. Dan sebenarnya ya pernyataan-pernyataan itu ya, Allah dekat dengan urat leher kita, Allah ada di mana-mana ya, kemanapun kita melingkan wajah kita, sebenarnya itu adalah sebuah pernyataan yang sifatnya dimensional. Artinya untuk memahami hal tersebut kita harus masuk pada dimensi itu ya. Tidak ujuk-ujuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa ya Allah ada di mana-mana, karena kalau kita tidak berada pada dimensi itu ya kita akan keblinger jadinya. Kita menganggap sendal jepit itu Allah, kita menganggap kursi itu Allah ya. Artinya ya kita harus masuk pada dimensi itu. Sama ketika Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa aku adalah Allah ya, kemudian dia divonis sesat. Iya, karena dia berada pada dimensi itu dan mengatakan itu, dan dia dianggap sesat karena orang yang menganggap sesatnya memang tidak berada pada dimensi itu ya. Jadi artinya bahwa pernyataan orang-orang sufi biasanya ya kadang itu dianggap aneh ya, dan tidak masuk akal bagi kebanyakan orang ya, karena memang mereka berada atau mengeluarkan statement itu dalam suasana atau situasi dimensi yang berbeda dengan kita. Kalau kita ingin memahami pernyataan itu, makanya kita pun harus masuk ke dalam dimensi itu ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap dimensi memiliki situasi masing-masing dan memiliki kausalitasnya masing-masing gitu. Itulah kenapa dikatakan bahwa alam itu berlapis-lapis ya, surga berlapis-lapis, neraka berlapis-lapis ya. Proses Mi'raj itu pun juga berlapis-lapis. Jadi semua ada proses gitu. Nah, kembali ke tema awal berbicara tentang ma'rifat. Ya, secara sederhana kita bisa katakan bahwa itu adalah secara harfiahnya adalah mengenal gitu, mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah, sesuatu yang tidak terjangkau oleh kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dideskripsikan, tidak serupa dengan apapun ya. Nah, di sini ada dua hal yang bertentangan gitu. Nah, makanya di konten saya sebelumnya saya mengatakan bahwa selalu ada rasul. Ketika kita menyebut Allah, selalu ada rasul ya, karena melalui rasul inilah kemudian dimensi itu diturunkan ya. Nah, kemudian dari rasul turun kepada yang namanya ulil amri ya. An-Nisa 59 kan jelas ya, dari Allah, rasul, kemudian ulil amri. Ulil amri ini ya pada zaman Muhammad itu disebut sebagai nabi ya, nabi sekaligus rasul. Makanya ada ayat Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Jadi antara Allah dan malaikat itu ada nabi, ya, kemudian ada orang-orang beriman. Jadi nabi lah sebenarnya yang menjadi penghantar, ya, yang berada di tengah-tengah, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian Allah bisa turun ke bumi, ya, sebagaimana Nabi Musa ketika meminta bertemu itu kemudian gunung langsung terbakar pada saat itu karena berada dimensi yang sangat tinggi tuh. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya mengenal Allah itu adalah ya kita harus mengenal Rasulnya, ya. Nah, Rasul ini pun sebenarnya masih pada wilayah Qadim gitu. Dia masih wilayah yang belum Qadim, itu artinya tidak terbatas, ya. Alam yang tidak terbatas, di mana di situ ya yang awal dan akhir juga bertemu di situ. Makanya yang namanya Rasul antara Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad itu sebenarnya sama pada wilayah Qadim, ya. Mereka adalah utusan gitu. Nah, dia kemudian turun ke alam baharu, bertajalli kepada manusia yang dipilih. Disitulah kemudian dia mewujud. Disitulah kemudian kita bisa mendeteksinya secara indrawi, ya. Di zaman Musa, ya Nabi Musa sebagai tajallinya, disitulah mewujud frekuensinya. Di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad. Nah, lewat mereka inilah kemudian kita bisa tersambung secara langsung dengan yang Allahu Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang laisa kamitslihi syai'un tadi, yang tidak terjangkau tadi. Ya, ibaratnya ya di zaman Nabi Muhammad ketika kita berbakti, menyembah, ya, dan taat kepada dia secara zahirnya, maka secara tidak langsung kita telah taat kepada Rasul dan otomatis juga taat kepada Allah, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana setelah baginda Nabi berlindung? Nah, itu di Quran pun dijelaskan ada yang namanya ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, ya. Dan itulah yang harus kita cari itu. Nah, teori-teori yang ada sebenarnya, petunjuk-petunjuk yang ada itu sebenarnya adalah itu mengarahkan kita untuk menemukan itu. Jadi ikhtiar yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana menemukan si pembawa frekuensi itu, atau kita sebut sebagai pembawa wasilah gitu, ya. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah ya sebenarnya untuk menemukan itu. Itulah proses kita untuk bermakrifat sebenarnya. Karena setelah kita ketemu dan membuktikannya dan meyakininya, disitulah kita duduk pada posisi makrifat. Nah, dan makrifat ini pun sebenarnya adalah ada dimensi-dimensinya, ya. Setelah bermakrifat, kita kemudian disitulah kita bertorekat di situ, ya. Jadi ada syariat yang kita jalani, ya. Jadi torekat itu adalah syariat untuk kemudian kita sampai pada hakikat. Setelah hakikat baru kemudian kita masuk pada makrifat aksen, ya. Jadi makrifat itu pun bertingkat-tingkat, ya. Makrifat yang tingkat pertama adalah itu tadi, bagaimana menemukan frekuensi itu.